Tidak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, biasanya kalau saya beberapa bulan terakhir ini kalau belajar di TKG itu ada yel-yelnya. Kalau saya bilang siapa kita, teman-teman jawab BGT Sumsel. BGT Sumsel Bersama kita. Nah itu kan. Oke, siap. Terus kalau saya terakhir bilang PKG Joka, kalian teman-teman jawab Jaya Jaya Jaya. Oke. Siapa Siapa yang kita? BGP Sumsel. BGP Sumsel Bersama kita Paca. PKG Joka. Jaya, 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 Mas Jaya. Yeay. Jadi ini ada apa? Saya ingin sedikit berbagi tentang rencana tindak lanjut saya sebagai guru PJOK, yaitu tentang pembelajaran sport education model dan project based learning atau PJBL. Jadi judulnya itu adalah permainan tradisional Gobak Sodor dan Enggrang, teman-teman. Nah di sini terbelakangnya adalah kita ingin mencoba untuk menyampaikan tentang program SEM atau Sport Education Model, di mana pendidikan di dalam PJOK yang memberikan pendekatan secara holistik dan menarik untuk membentuk siswa menjadi individu yang sehat, fisik, mental, dan sosial, serta mengalami kompetisi sejati, menghadapi tantangan dan belajar dari pengalaman nyata. Implementasi SEM sangat memungkinkan dilakukan dalam co-curricular sebagai proyek kolaborasi lintas mata pelajaran untuk membuat event olahraga di sekolah. Jadi nanti itu kira-kira bentuk kegiatannya adalah kita menentukan dulu kira-kira apa produk yang pengen kita kerjain. Misalkan kalau kami kan ingin membuat sebuah event atau sebuah kegiatan tentang tentang permainan tradisional. Nah, permainan tradisional ini salah satunya kita ambil adalah Gobak Sodor. Nah, nanti sebelum kita mengarah ke sana tuh, nanti anak-anak akan kita ajak diskusi, kita ajak sharing. Kira-kira permainan tradisional apa yang mau teman-teman ambil seperti itu. Kemudian kalau mereka sudah menentukan, baru deh nanti yang mengerjakannya itu nanti akan dibuat perlombaan atau pertandingan. Yang mengerjakannya itu dari panitia, semuanya itu adalah siswa. Nah, kita sebagai guru hanya memfasilitasi aja. Misalkan untuk membuat rubrik penilaian seperti apa, nanti kita kasih mereka pemahaman tentang itu. Nanti untuk memimpin sebuah pertandingan kira-kira seperti apa, nanti kita akan fasilitasi mereka. Jadi kita hanya memberikan pengetahuannya aja, wawasannya aja, mereka yang menjalankan, teman-teman. Nah, nanti pada akhirnya ini akan muncul di P5 harapannya. Jadi misalkan kayak Gobak Sodor dan Enggrang nih, nanti itu akan kita tampilkan di pas gelar karya di P5. Jadi yang di P5 itu misalkan kelas-kelas lain atau anak-anak ada yang misalkan gelar karyanya. Nah, nanti kita dari PJOK juga ada hasil karyanya gitu loh, tentang yaitu permainan tradisional itu. Jadi itu kan bisa jadi tontonan, bisa jadi hiburan selama pagelaran P5 itu gitu. Nah, kemudian tujuan programnya udah jelas. Tujuan programnya adalah mengembangkan keterampilan fisik, kesehatan, dan permainan tradisional. Visinya menciptakan peserta didik yang sehat, bugar, aktif melalui kegiatan fisik yang menyenangkan dan beragam. Capaiannya adalah peserta didik mampu menjadi pelaku olahraga kompetitif, berpengetahuan, serta sehat, bugar, dan antusias sesuai dengan permainan tradisional yang dimainkan. Langkah-langkahnya nih, pertama adalah melakukan survei minat peserta didik terkait jenis olahraga yang diinginkan atau diikuti, ya, merancang dan melaksanakan berbagai jenis permainan tradisional yang pengen mereka ikutin. Mengadakan sesi pengenalan jenis-jenisnya itu bisa kita lihat dari YouTube atau media internet yang berhubungan dengan permainan tradisional tersebut. Nah, hasil yang diharapkan adalah peserta didik menunjukkan peningkatan keterampilan fisik, kesehatan, dan pengetahuan pemahaman mengenai budaya dalam negeri tentang permainan tradisional. Kalau saya sih ngebayanginnya gini ya, seandainya kan
permainan tradisional tuh udah jarang banget ya kita lihat. Bahkan permainan yeye yang menggunakan karet aja tuh udah jarang banget terlihat. Terus permainan gobak sodor misalkan udah jarang banget terlihat. Kalau saya jujur waktu saya masih kecil tuh sering banget melihat kalau malam-malam pasti teman-teman keluar itu kalau nggak main petak umpet, main bentengan, atau nggak main gobak sodor, pasti itu dimainin. Nah, kalau sekarang tuh udah jarang banget, bahkan udah nggak ada lagi kan. Nah, disinilah makanya melatar belakangi saya ingin membuat program SEM yang tujuannya untuk mengangkat permainan tradisional itu sendiri gitu. Kemudian kalau misalkan anak-anak ini kita latih kurang lebih 6 bulan. Jujur kalau main enggrang pun mungkin kita orang dewasa nggak bisa ya, tapi saya yakin kalau kita menstimulus si anak-anak ini untuk ngelakuin permainan enggrang setiap hari misalkan, atau mungkin setiap jam PJOK kita menstimulus, kita ayo belajar, ini ada enggrang gitu kan, mungkin mereka akan belajar berdiri dulu di atas enggrang gitu kan, belajar balance, keseimbangan, kemudian nanti kalau udah balance, udah mulai seimbang, udah mulai bagus koordinasinya, mungkin akan mencoba untuk berjalan menggunakan enggrang gitu, misalnya kelas 3, 4, atau 5, 6 gitu ya. Itu kan lucu banget kan melihat anak-anak kelas 3 udah bisa main enggrang kayak gitu kan. Atau mungkin anak-anak kalau pagi misalkan mungkin di lapangan ini kedepannya akan dibuat garis untuk bermain gobak sodor kan. Anak-anak itu pasti pagi-pagi mungkin bukan cuma main lari-larian doang gitu. Mungkin teman-teman di sini kalau melihat pagi-pagi anak-anak tuh ya pasti mainnya lari-larian, kejar-kejaran, acit-acit kayak gitu kan. Tapi mungkin kan kalau kita fasilitasi dengan lain-lain ya seperti itu, mungkin tapak gunung ya, gobak sodor, kemudian ada enggrang gitu kan. Waduh, itu mungkin nggak kebayang banget pasti anak-anak SD Bukit Asam tuh aktif, lincah, kondisi fisiknya terlatih seperti itu. Jadi teman-temannya sini mungkin kebayang, aduh emang bisa anak SD main enggrang itu? Pasti bisa. Karena anak-anak seusia mereka tuh serabut-serabut ototnya tuh lagi masih bertumbuhnya, benar. Antara otak sama koordinasi geraknya tuh ya itu lagi bertumbuh gitu, lagi terstimulus lah kasarnya kayak gitu. Jadi kalau kita terus jejelin mereka dengan hal yang kayak gitu, nggak mungkin nggak jago gitu, nggak mungkin nggak bisa gitu kan. Karena yang namanya fondasi gerak seperti itu kan udah ada sebenarnya sejak bayi kayak gitu. Umur 2 tahun aja nih ya, kalau kita perhatiin kalau anaknya lagi aktif pasti suka lompat-lompatan di atas kasur. Bahkan anak saya yang umur 2 tahun dia lompat dari kasur segini dengan kaki mantap posisi squat. Padahal saya nggak pernah ngajarin squat. Dia belajar squat, nggak tahu dia squat. Tapi begitu dia lompat secara otomatis kakinya nekuk. Karena itu memang ibaratnya ya bawaan gitu, bawaan yang memang diberikan sama Tuhan sama setiap manusia. Gerak dasar lokomotor, lari lompat apalagi tuh, lari lompat jalan, jalan lari lompat. Nah itu kan 3 dasar yang memang udah ada. Nah jadi nggak usah khawatir, saya malah kayak tertantang sih kalau bisa semester awal mungkin coba buat enggrang, habis itu coba distimulus anak-anak kelas 3, 4, 5 gitu kan, 3, 4, 5 untuk belajar main enggrang seperti itu. Nah, dan teman-teman ya perlu diketahui juga kelas 3 kemarin saya baru ngajarin tentang headstand ke kelas 3. Saya pikir nggak bisa. Ternyata di kelas 3 ada cewek yang bisa lakuin headstand. Iya, yang tegak pakai kepala. Jadi pertama kan saya breakdown gerakannya. Pertama step awalnya adalah tuntun kepala kalian, kemudian kaki diangkat satu. Dia enggak langsung, langsung ditolaknya kaki ini, ke atas. Saya pegang aja pinggangnya dikit tuh, sama tangannya kan, takut jatuh. Ternyata enggak. Saya lepas, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, langsung bisa. Kan luar biasa banget kan teman-teman. Selama ini kita nggak ada yang tahu. Kan selama ini kita terlalu takut gitu kan. Jangan ini. Yang penting diarahkan, difasilitasi seperti itu. Mudah-mudahan kalau kayak gitu nggak sampai bahaya. Lanjut ya teman ya.
Kemudian selanjutnya adalah bisa mendorong partisipasi aktif dan kepemimpinan dari SEM ini. Visinya adalah menumbuhkan sikap proaktif dan jiwa kepemimpinan dalam diri peserta didik melalui kegiatan fisiknya. Sampai peserta didik dapat mengambil peran aktif dalam mengorganisir dan memimpin kegiatan. Ya, karena di SEM ini benar-benar peserta didik yang menjalankan semua kegiatan tersebut, teman-teman. Jadi tidak ada sedikit pun guru itu yang mengerjakan. Guru itu hanya memfasilitasi, membimbing, yang menggiring seperti itu. Kemudian langkah-langkahnya menunjuk ketua tim atau kelompok. Nah, jadi nanti begitu mau mulai program, guru PJOK nih bakal nunjuk kira-kira dari kelas 5 atau 6 siapa yang mau jadi pemimpin kegiatan ini. Ya kan, kegiatan tentang permainan tradisional, akan ada lomba di akhir semester nanti pas di P5 kira-kira siapa yang mau jadi pemimpin. Nah, kemudian memberikan pelatihan kepemimpinan dan manajemen secara pemanajemen acara kepada peserta didik yang terpilih mengadakan kegiatan yang memerlukan koordinasi dan kerjasama tim. Nanti dikasih tahu cara kerjanya seperti ini. Nanti kamu begini, oke, kayak gitu. Kemudian hasil diharapkan adalah peserta didik menunjukkan kemampuan memimpin dan bekerja sama dengan baik. Memfasilitasi pilihan dan kreativitas peserta didik. Nah, jadi mendorong kreativitas dan kemampuan peserta didik untuk membuat pilihan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi ini benar-benar berpusat pada peserta didik banget, teman-teman. Kemudian capaiannya peserta didik dapat merancang dan mengimplementasikan kegiatan fisik yang kreatif. Langkah-langkahnya adalah mengadakan sesi brainstorming untuk ide-ide dengan kegiatan fisik yang inovatif, memberikan ruang dan waktu bagi peserta didik untuk mencoba ide-ide mereka, mengadakan lomba atau kompetisi untuk kegiatan fisik yang dirancang oleh peserta didik. Kalau selama ini kan kalau kelas meeting yang merancang tuh kita nih, para guru-guru. Mereka tahu jadi aja. Mereka taunya langsung lomba aja. Nah, sekarang kita beri ruang, kita beri kesempatan mereka untuk mereka yang merancang itu, teman-teman. Ya, ini hebatnya SEM ini gitu loh. Jadi ya memang agak ribet, cuman kalau kita nggak coba, ya kita nggak akan pernah tahu kesulitannya itu apa gitu. Kemudian hasil yang diharapkan adalah peserta didik menghasilkan ide-ide kreatif dan mampu mengimplementasikannya. Oke. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, struktur programnya adalah program kurikuler di SMP Kita Sam, diikuti oleh kelas 5 atau 6 atau mungkin menyesuaikan seperti itu. Laki-laki dan perempuan dilaksanakan setiap hari jam pelajaran PJOK. Sebenarnya ini bisa fleksibel. Misalkan ini dilakukan pada saat setelah senam misalkan. Kan kita misalkan nih mengangkat tentang gobak sodor atau enggrang gitu ya. Setelah senam ya kita main aja dulu 30 menit gitu anak-anak. Main enggrang, ada yang main gobak sodor seperti itu kan. Tiap hari Jumat misalkan setelah senam. Jadi fleksibel teman-teman dilaksanakannya kapan. Penanggung jawabnya adalah kepala sekolah, kemudian fasilitator, guru PJOK, dan mata pelajaran yang terlibat adalah guru kelas. Mitra dalam komunitas belajar atau kombel. Mitra dengan guru kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas. Jadi guru-guru kelas nih akan sangat saya minta bantuannya banget kalau memang ini berjalan itu si guru kelas ini akan melaksanakan program tersebut gitu loh. Karena kalau si anak ini tidak dilatih maka ya nggak akan dapat hasil apa-apa nanti pas lagi pagelaran gelar karyanya itu gitu loh. Kan harapannya kan bisa main gobak sodor sama main enggrang nih. Tapi kalau anak-anak itu nggak distimulus, ya mungkin perwakilan aja gitu kan, ya nggak bisa terjadi apa-apa kayak gitu kan. Kemudian peserta dan pihak lainnya yang terlibat adalah murid. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki oleh kelas atau sekolah. Nah, sekolah pertama memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Yang kedua adalah lapangan atau halaman yang luas untuk melakukan permainan tradisional. Kemudian peralatan yang mendukung diantaranya speaker, alat olahraga fluid, kun ya, yang dapat digunakan dalam aktivitas permainan tradisional.
Kemudian sekolah memiliki jaringan internet yang baik untuk mengembangkan dan mencari informasi terkait permainan tradisional. Rencana dan evaluasinya, rencananya evaluasi ini secara menyeluruh dilaksanakan pada setiap bulan. Ya, bisa setiap bulan, bisa per 2 minggu, bebas evaluasinya ini. Nanti kan bisa ditentukan di awal. Kemudian berupa apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan. Serta melihat umpan balik dari murid, apakah murid merasa senang atau tidak dengan rangkaian permainan tradisional. Kayaknya kalau misalnya murid-murid dibilang gini, anak-anak, kita setiap hari Jumat setelah senam, kita akan ada permainan gobak sodor dan enggrang. Oh, pasti teriak itu. Yes, sir. Ya, gitu. Wah, enggrang apa, Sir? Gobak sodor apa, Sir? Gitu-gitu pasti banget. Jadi bisa tuh dikerjain kayak gitu tuh, pasti seneng banget. Nah, jadi begitu juga dengan rekan sejawat dan orang tua murid. Nah, ini kita bisa kerjasama nih sama orang tua murid. Kira-kira nih, kita tanya misalnya sama orang tua murid, Bu, gimana anaknya? Udah tahu enggrang apa belum? Misalnya gitu kan. Nah, gitu kan. Wah, oh iya, Sir, katanya dia cerita, katanya selama ini aku nggak tahu enggrang, tapi semenjak ini ada enggrang gitu kan. Wah, ternyata enggrang tuh seru banget ya gitu kan. Bisa dimakan. Oh, bukan gitu kan. Bukan dimakan gitu kan, bisa dimainin kayak gitu kan. Terus main gobak sodor gitu kan. Nah, itu. Jadi bisa wawancara langsung ya, itu sebagai refleksi. Kemudian nah, setiap program, setiap kegiatan teman-teman, yang perlu kita ingat adalah tidak mungkin tidak ada tantangan. Pasti ada tantangan. Saya belajar apapun itu nggak mungkin bisa langsung jadi. Semuanya butuh proses, butuh pengulangan, butuh repetisi, butuh konsistensi. Nah, begitupun juga dengan rencana kegiatan ini, teman-teman. Pasti ada beberapa kemungkinan tantangan yang akan terjadi di tengah-tengah jalan. Yang pertama mungkin keterbatasan fasilitas atau alat. Kemudian yang kedua adalah motivasi peserta didik gitu kan. Itu kan nggak semuanya semangat gitu ya. Ada tuh kalau guru olahraga datang gitu ya, dari 25, 24 yang semangat, yang satunya jawabnya cuma ya kan? Halo anak-anak, hari ini kita mainnya. Oh, yang lain gini-gini kan dia cuma gitu kan, cuma ngangkat alis doang kayak gitu kan. Jadi ada yang kayak gitu ya kan. Nah, itu jadi mungkin tantangannya adalah di motivasi peserta didik. Kemudian kolaborasi dan komunitas, kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan komunitas dapat mempengaruhi motivasi belajar murid. Nah, kalau misalkan guru-guru kelasnya kurang untuk terlibat dalam kegiatan ini, nah ini bisa menjadi salah satu tantangan kami juga nih, gitu. Jadi kalau guru kelasnya aktif, ya, guru kelasnya mau terlibat, insya Allah program ini akan sangat berjalan. Karena kan yang sering ketemu itu kan guru kelas, bukan guru PJOK, kan gitu kan, masuk akal itu. Jadi waktu dan jadwal, nah ini tinggal kita menyesuaikan aja gitu kan, teman-teman. Kemudian solusinya adalah ya memaksimalkan waktu yang tersedia dengan disiplin terhadap timeline yang ditetapkan di awal terkait tentang kapan pelaksanaan latihannya, terus pertandingannya itu kapan, kayak gitu. Oke, nah thank you, alhamdulillah. Baiklah teman-teman, jadi itu yang baru saja saya berbagi tentang rencana tindak lanjut sport education models. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya terkait tentang SEM, atau mungkin ada yang ingin menambahkan, atau mungkin tidak mau bertanya gitu kan. Gimana? Oke, Miss Marta, silakan Miss Marta. Sir, kalau tadi kalau misalkan di mata pelajaran yang kayak Pancasila, Indonesia, matematika, budaya, kalau menurut saya nih, mungkin metode SEM ini bisa dipakai juga pada seni budaya dan muatan lokal daerah, karena pada muatan lokal daerah itu mengangkat jenis-jenis permainan tradisional.
Yang saat ini lagi dipelajari sama anak kelas 2. Wah, beri tepuk wow dulu. Tepuk, tepuk, wow. Beri dia, beri dia, oh, beri dia, wow. Benar banget Miss Marta. Jadi sebenarnya model SEM ini bisa juga dipakai sama mapel-mapel lain. Ya karena ini kan lintas apa ya? Lintas mapel ya. Ini selatin aja, malu saya. Jadi lintas mapel Miss Marta. Jadi SEM itu intinya adalah semua kegiatan, semua aktivitas itu yang menjalankan adalah si murid. Contoh nih, misalkan seni budaya ya. Oh, kita buat lomba tari piring misalkan. Misalkan contoh, kita bikin lomba tari piring misalkan. Nah, yang jadi pemimpin, yang jadi mungkin juri, yang menilai kayak gitu kan, itu murid. Nah, kita tinggal ngasih tahu aja. Nah, nanti cara menilainya seperti ini. Kemudian rubriknya seperti ini. Nanti kamu belajar ini ya, nanti kamu ini ya. Nah, udah tuh tinggal dilakuin set. Kelas-kelas lain dikasih waktu dalam 1 minggu, 1 hari misalkan 1 JP misalkan untuk melatih tari piring kayak gitu kan, gini kan. Itu bisa itu. Bagus Miss Marta, itu sangat ini banget, sangat apa namanya? Berinovasi sekali. Oke, teman-teman ada yang lain ingin menambahkan? Oke. Baiklah teman-teman, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, ya, dan tadi kan disebutkan masuk ternyata kan di sini kalau kita lihat juga untuk kita ingin melakukan SEM seperti apa itu harus melihat juga nih aset-aset yang sudah kita punya. Benar Bu, aset. Kalau bisa sih dimaksimalkan aset yang ada. Benar, aset di sini. Jika ini ketemu aset yang nggak ada, tapi ini program ini kita lakukan, ini gimana menurut solusinya? Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi itu kita pelajari juga di PKG PJOK. Itu namanya asset based thinking. Jadi ketika ada sesuatu hal yang tidak ada di sekolah kita, ya kita jangan maksa atau kita menyerah. Kita bisa berinovasi. Contoh nih misalkan ya, enggrang misalkan. Wah, enggrang. Mana main enggrang nih gitu kan? Ya kita banyak bambu gitu kan. Kita bisa buat itu dari bambu, kemudian ke tukang kayu minta tolong buatin. Kan bisa seperti itu. Jadi intinya adalah benar Ibu, pertama kalau kita ingin membuat kegiatan itu atau terutama dalam pelajaran PJOK gitu Bu ya, kita harus menyesuaikan dengan kondisi aset yang ada di sekolah. Seperti itu. Aset yang ada di sekolah seperti itu. Jadi kita nggak perlu memaksakan gitu kan. Atau misalkan nih, contoh nih kemarin saya ngeliat Serdeva misalkan main bulu tangkis, adanya cuma netnya doang gitu kan. Ya udah, tiangnya kan nggak ada tuh. Dia pakai apa? Pakai apa? Gawang. Gawang dijejerin, diikat dah tuh. Main anak-anak main. Bulu tangkis seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan aset based thinking yang kami pelajari. Artinya bagus ya, udah bisa mendalami mengenai aset pola pikir menggunakan aset based thinking ya. Jadi di sini seandainya pun ini ada juga sih ya kolaborasi gitu ya. Kemudian mungkin juga tentunya kan ada dukungan gitu ya dari atasan, seperti kepala sekolah dan sebagainya ya. Inilah yang dibutuhkan. Kadang-kadang kan kepala sekolah itu tidak bisa dia berpikir sendiri apa yang harus akan diadakan di sekolah kita. Tapi ketika dari teman-teman semua itu punya ide, punya gagasan disampaikan kepada sekolah gitu. Kayak tadi kan kita pengen gerobak sodor gitu, tapi ternyata selama ini kan kita belum pernah buat lainnya. Nah, seandainya berarti kita kan harus buat lain. Ketika itu bisa disampaikan kepada sekolah gitu ya. Jadi kita tidak harus menunggu nanti tahun 2025 gitu. Dari sekarang kan sudah mulai bisa dikenal-kenalkan dulu, walaupun nanti pelaksanaannya karena kan yang ini kan akan lebih bukan dari segi kepemimpinan murid tadi gitu kan ya. Tapi dari sekarang ya kan kita coba gitu kan.
lainnya. Nah di situ kan nggak mungkin yang buat sendirian. Iya, Nah, benar. pasti perlu upaya gotong royong, kan, dengan kolaborasi Jadi, dengan dengan guru yang lainnya. Itu yang misalnya yang dibutuhkan gitu ya. Oh, kayak tadi misalnya buat apa? Enggang gitu ya, kemudian ya beberapa permainan yang lainnya, nah itu dibutuhkan kolaborasi untuk kita semua. Dan yang jelas saran dari ibu sih untuk teman-teman nanti silakan saja dipetakan saja nih kelas mana, mungkin karena ini kan leadernya ada di guru PJOK karena udah belajar tentang SEM dan PJBL. Silakan nanti dari guru PJOK yang menentukan ya kira-kira diskusi dengan kelas mana yang tadi akan terlibat. Jadi berkolaborasi dengan guru kelas mana itu bisa dilaksanakan di tahun ajaran 2020. Izin Bu, jadi sebenarnya kalau untuk gobak sodor termasuk lompat bambu ya Bu ya, itu saya udah lompat bambu Bu yang trek, nah itu yang trek, nah itu saya udah mengimplementasikan itu Bu. Jadi pemain gobak sodor itu kalau nggak salah saya kasih waktu yang kelas 5 sekarang itu kelas 3. Jadi mereka udah tahu sebenarnya gobak sodor. Tapi kalau nggak ada lagi gimana? Itu saya pakai kapur Bu kebetulan waktu itu. Ada kapur yang disanggit tuh satu box kan sampai habis kan. Bisa buat tiap pelajaran saya buat. Jadi itu bisa dijadikan games warming up sebelum mereka masuk ke materi inti seperti itu. Sebenarnya kalau ada yang ada permanen gitu ada Enak pensi ya. apa? Gobak sodor, ya, kemudian ada tadi apa? Tapak gunung. Itu kayak apa? Pengecatan literasi itu lain nanti di Swin bisa dibuatkan permainan dia karena kan kita tuh kemarin kenapa kita melakukan itu karena kita melihat lingkungan sekolah kita yang tadinya itu pondoknya kan masih hancur gitu ya kemudian memang bagian sisi sini agak sulit karena masih agak menghilang kalau sisi sini tapi kalau yang kita sudut baru itu bisa ini kan bisa untuk arena permainan anak-anak. Oke, terima kasih Ibu atas masukannya, pencerahannya. Baiklah teman-teman, kalau tidak ada yang ingin bertanya, mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.